awal dari kesesatan adalah orang langsung mengambil dari Quran dan Sunnah, tidak mengikuti panduannya ulama. Kayak tadi, misalnya ngambil Quran tok wa antasma'u bainal ukhtain. Yang haram itu hanya jam'u bainal ukhtain, yang lainnya ya enggak disebut di Quran, ya gendeng bareng. Walhal annahu la yuhni minal haqqi syai'a. Cara ngambil Quran tanpa ulama itu tidak bisa mendapatkan kebenaran sama sekali. Nah ini yang hebatnya Mbah Hasyim untuk solusi Indonesia. Wala yajibu alal ami iltizamu madzhabin fi kulli hadisatin. Tidak harus orang banyak itu mengikuti madzhab tertentu. Walawil tazama madzhaban muayyanan kama madzhabi Syafi'i rahimahullah la yajibu alai al-istimrar. Ketika sudah bermadzhab Syafi'i tidak harus dia selalu Syafi'i. Bal yajuzu lahul intiqal ila ghairi madzhabi. Dia boleh intiqalul madzhab. Ini yang dipakai Mbah Mun, yang dipakai guru-guru kita. Dulu Kiai Hamid semuanya ya kalau ada kejadian biasanya juga intikal apa? Madzhab. Yang masyhur ya Imam Syafi'i mengatakan intiqadu wudu'il lamis wal malmus. Yang megang maupun yang dipegang batal. Oke, dalam kondisi normal seperti itu, tapi nanti setelah tawaf dong ikuti madzhab napa? Maliki, bahwa menyentuh perempuan asal tidak syahwat itu ndak batal. Ada yang bilang wes pokoknya enggak batal, catatan tidak sahabat kayaknya ada keberatan itu. Tapi itu artinya intikal. Masjid juga gitu. Saya sering ditanya orang, Mbak Idris itu masjid di kampung-kampung itu kan mau ditingkat. Bekas tanah itu wong dikai ora gelem mergo tanah wakaf. Nah agak dibuak nglumbruk. Bekas bangunannya nek dirubono nglumbruk. Dibuak ra oleh tanah wakaf, nak dibaro di situ nglumbruk. Nah, itu kalau kita ada intikal mazhab Hanafi bahwa wakaf itu atiyatun mahdhah, enggak bisa. Akhirnya kalau saya ditanya, ya nek iku problem kayak no cahaya yatim tak kayak no imam masjid sing rodok diutang seneng didol dari kebaikan ke kebaikan yang lain, karena keberadaan barang-barang bekas ini sudah doror, sudah ganggu, sudah tidak lagi maslahat. Ya, tapi seperti itu tetap intikal mazhab, karena kalau mazhab Syafi'i itu kan wakaf la yuba wala yuhab wala yuros. Pusing kan? Pusing mboten? Pusing. Makanya ya saran saya kalau ada masjid ismah rubah ya kayunya yang layak dan di situ sudah mau dibangun masjid mewah, kasihkan madrasah atau musola. Kalau nggak bisa kasihkan fakir miskin. Tapi yang penting dari kebaikan menuju kebaikan yang berbeda. Lah ikutnya apa? Ya Hanafi, karena yang lainnya la yuba wala yuros wala yuha. Nah seperti itu tuh kita harus. Begitu juga misalnya ada wong awam sholat, jebule pupune kena rokok kretek. Bar sholat lagi roh nak pupune kebuka sak bolongane rokok. Itu harus intikal madzhab. Meskipun badal amal. Jadi misalnya nanti juga diterangkan di kitab ini. Ana wong awam, saya ulang lagi ya, ana wong awam bar nyaponi kandang ayam, setelah sholat ke susu, ternyata di sini ada teleknya apa? Ayam. Nah, kalau dia disuruh iada kan keberatan. Ora potongan wali kon baleni sholat itu kan keberatan. Wong kiai dhewe nek kon iada keberatan apa meneh. Nah, itu harus dibilangin. Sudah tidak usah iada tapi jangan ulang lagi. Ngikuti madzhab Imam Royani kalau Rasul makul tohir. Tapi baleni nih, tapi sakit ampun baleni malih. Itu sudah biasa. Jadi boleh intikal madzhab walau badal amal, meskipun setelah dilakukan. Kan dia intikal itu setelah amal. Nanti juga dibahas di sini. Nanti tak teruskan. Ya jelas ya. Wala yajibu alal ami iltizamu madzhabin fi kulli hadisaten. Nah, terus wal ami alladzi lam yakun lahu nazarun wastidlalun wa lam yaqra kitaban fi furil madzhab idza qala ana syafi'un lam yu'tabar hadza kadzalik bi mujarradil qaul. Wa qila idzal tazamal ami madzhaban muayyanan yalzamul istimrar alaihi li annahu itaqada annal madzhab alladzi intasaba ilaihi wal haq fa alail wafa bi mujabi itiqadi. Tapi niku mboten populer. Lah niki walil muqallidi taqlidu ghairi imamihi fi hadisatin. Seorang muqallid boleh ngikuti mazhab selain imamnya dalam satu peristiwa tertentu. Falahu ayuqallida imaman fi sholati dzuhri masalan wa yuqallidu imaman akhar fi sholatil asri. Lah terus beliau ngendikan wa taqlidu ba'dal amali jaizun. Taklid setelah melakukan amal itu boleh. Falau sholla syafi'iyun dhanna sihhata sholatihi ala madhabi. Summa tabayyana butlanuha fi madhabihi. Wasihatuha ala madhabi ghairihi falahu taqliduhu wa yaktafi bitilkas sholat. Enteng ya,
Jadi misalnya saya Syafi'i goblok misalnya. Saya orang Syafi'i yang goblok. Berkeyakinan kalau sholat ono tletonge sapi itu batal. Gelalah bar sholat terbukti sarung saya ada teletong sapi. Berarti kan saya meyakini sholat saya tidak sah. Terus ketemu Mbak Idris, serapopo cara madzhab beliau. Lah ini saya nggak perlu iadah. Meskipun badal amal. Cocok ya? Lho, mboten ini dawuh bahasa mboten dawuh itu. Lho mboten sampean arep percaya sinaunine maknane nggih. Wong kula mun narik kula sinauni kok kitab ini. Gampang kan? Jadi taklid ba'dal amal itu boleh. Jadi misalnya ada lego tanah wakaf yang maslahat. Kadang-kadang kan ada posisi masjid yang zaman Sunan siapa itu strategi, tahu-tahu kegerus zaman di situ tuh sangat nggak strategi sehingga ini mati masjid ini. Terus keputusan masyarakat situ masjid dipindah. Mau tidak mau disentikol mazhab Hanafi. Cuma jangan juga yang beli ini orang fasik atau menjadi tempat maksiat. Jangan misalnya dari masjid menjadi madrasah atau menjadi musola atau jadi rumahnya orang soleh. Pokoknya jangan ke adna. Kata Imam Subki boleh merubah wakaf syukur-syukur ila a'la. Sementing jangan ke maksiat. Karena mau dipertahankan sudah tidak mungkin. Misalnya tadi perkampungannya pindah, orang sudah tidak ke situ. Terus barokah perubahan zaman, Islam trennya tidak di situ lagi, itu kan ruwet. Nah, tanahnya jadi tol, misalnya terpaksa seperti itu, mau tidak mau. Kalau enggak dianggap melawan negara kan ribet. Nah, itu kalau enggak ada mazhab Hanafi yang anggap wakaf itu atiyatun mahdhah, lihat di Mizan Kubro. Ya sudah terserah nazir yang sekarang masalahnya kayak apa. Itu kan banyak, saya tuh sampai bosen ditanya kiai-kiai kampung gitu. Rata-rata ya antara kiai kolot mbek kiai modern. Biasanya lazim sing modern ora iso ngaji, persenane perubahan. Sing iso ngaji ora pati luwes. Ribet ngadepi wong kotok ambek wong modern. Tapi enake masyarakat tuh kalau ada orang terkenal alim rada diwedeni, rada lumayan lah itu. Ya barokah iku kan nak takok sing jawab aku rada wedi. Jadi terkenal tidak untuk hadzun nafsi tapi untuk mempersempit konflik. Jadi karena hukum ya, saya ulang lagi. Hukum itu kadang itu tidak objektif. Saya beri contoh ya, sama nggak usah tersinggung. Mazhab Syafi'i yang mengharuskan Jumatan orang 40. Ya. Itu juga dikritik oleh Fathul Mu'in. Tidak usah saya, Fathul Mu'in pun kritik. Kritiknya gini, kalau ada orang berpikiran harus iqamatul jum'ah walau biduni arba'in harus diikuti. Bahwa qawiyun pendapat itu juga kuat sebagaimana katanya Imam Bulkini. Orang yang latihan jadi kiai, yang latihan dakwah syarat 40 itu aneh. Loh kamu kan hidup di Pasuruan sudah kota santri. Coba kalau kamu hidup di daerah Samin. Wong sing gelem Jumatan wong 10 kok mbok syaratno 40. Jadi agama itu juga diuji di lapangan, jangan nuruti khayal ideal. Imam kudu macane fase wong sing dadi imam wong iku. Sing gelem ya wong iku. Isane ya mok ngene iku. Mbok yo wong ku mikir aja bayangno donya iku ideal. Zaman neng Mekah Nabi diuji wong kafir, neng Madinah diuji wong munafik. Padahal ditunggoni Sayyidul Khalqi. Iku pelajaran nak donya iki wis ngene iku ruwet. Dipimpin wong paling sempurna ya ono wae masalah. Pemene mbok pimpin kowe wis masalah. Wis ora usah masyarakat kon dhewe wis masalah. Wis kok masalah. Lho saya pernah ditanya. Terus orang yang tidak peneliti itu biasanya membayangkan enggak 40 itu orang di pedalaman Pasuruan, di Bromo, di Tengger, di daerah-daerah gitu. Itu juga keliru. Sebetulnya yang potensi enggak 40 malah Islam kota. Islam kota ngeten Mbak Idris, kalau kasus di Jogja, di Jakarta, saya sering ditanya orang-orang kaya itu. Gus, saya mau bikin Jumatan, tapi orangnya kayaknya 40. Orangnya paling 10 Gus, kalau enggak 20. Tapi nanti 3 minggu lagi paling sudah 200. Itu pertanyaan Islam kota. Nah, karena saya lama di Jogja juga banyak interaksi dengan orang-orang Jogja. Kasusnya itu gini Mas Ebul, kan ada perumahan elit. Pengembang kan bikin perumahan elit. Itu kan yang langsung ada masjidnya, ada paket ada masjidnya. Lah yang datang situ pemilik rumah tok. Ternyata orang elit ini hanya orang 20.
yang Jumatan 10, berarti hanya 10. Tapi nanti setelah 3 bulan supirnya ikut, stafnya ikut, seorang gosipul tukang buka pintu ikut. Aduh, wali kota mulya buka pintu ora gelem. Iku ya kudu ikut. Wah, akhirnya dia bilang nanti gue setelah 3 minggu minimal 200 yang Jumatan. Terus saya tanya kok bisa? Ini supir saya belum ikut, ajudan saya ikut, tukang parkir belum ikut, tukang satpam belum ikut, tukang pintu gerbang belum. Ya aku ya piro-piro Islam Kota gelem Jumatan sudah lah Jumatan saja meskipun 40. Sama lihat di kitab Tazkirun Nas karangan seorang Habib itu kitab Tazkirun Nas. Cari di Anah, cari di semua kitab mazhab Syafi'i mesti ngendikan syarat arba'in itu syarat ideal, karena ngandikan Imam Syafi'i kalau orang 40 itu pasti salah satunya wali. Imam Syafi'i tidak menangis, saiki kumpul sewulah kau yang ini kira mesti ono waline. Iya kan? Imam Syafi'i gak menangi itu. Walau waktu adanya wali kota. Dulu itu saking banyaknya orang wali, orang soleh, tiap ada orang 40 pasti ada. Sekarang kalau orang ribuan pun ada jaminan kalau ada walinya. Kalaupun ada jalur istri juda, jalur fakir sabar, mau jalur-jalur itu. Nah, itu kan kata siapa mazhab Syafi'i itu absolut di ashabnya, tidak mesti juga. Karena di level lapangan itu beda di level khayal ideal. Kalau khayal ideal inginnya imam yang terbaik. Paham ya? Afqahuhum yang paling ahli baca, afqahuhum yang paling ahli fikih, asanuhum yang paling senior. Terakhir malah berat lagi, wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Dimami orang yang semuanya menerima. Lha wae pilkada apa dadi imam? Disurvei sih. Jadi misalnya saya dengan Gus Ipul, survei dulu. Waliul Amri menang di urusan Waliul Amri, berarti menang wali kota. Kalau Aklam kayaknya menang saya misalnya, ribet kan? Akhirnya kan poinnya 1 banding. Nah, tinggal poin terakhir wa imamu qaumin wa hum lahu radun, konsensus kan? Polling dulu. Polling dulu menang wali kota kan bisa bayar dulu. Kiai kan tidak bisa. Paling ngancam cara milih saya neraka. Repot kan? Kan repot jadi. Tapi nyatanya ini cerita, nyatanya di tradisi guru-guru kita tidak seperti itu. Banyak Said Muhammad tuh terkenal, beliau juga sering jadi makmum. Banyak wali-wali top yang kalau sholat kersane jadi makmum, yang jadi imam ya sering, jadi makmum ya sering. Akhirnya orang terus ya legowo saja, ya sendi sing gampang, gak usah repot. Karena syarat yang didhawuhna Nabi itu aqra'uhum afqahuhum itu syarat ideal. Tapi syarat saya shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Nah, ini pentingnya ngaji ini ya kembali ke ahli sunnah wal jamaah. Lah nek semacammu ngono, kowe ngaku ahli sunnah lah. Nah ora iso aja kecangkeman nemen-nemen ngaji ku ya angel. Paham ya? Terus taklid ba'dal amal tubuh